Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya, bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Salah satu yang membuat kita berpecah belah sekarang ini adalah kasus pemilu. Jangan berpecah belah gara-gara pemilu, apalagi percaya janji-janji kampanye. Ada kebohongan yang tidak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah, hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri. Dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, ya bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya, orang kesel jadi dibikin hitam putih, bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Silhouette. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya nggak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih, dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai, apa kau lakukan. Kalau sudah jadi presiden tapi menghalalkan segala cara, presidenmu bukan dinilai Allah, tapi kau akan menjadi penghuni api neraka. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita, tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara, jangan fitnah kiri kanan, jangan serempet kiri kanan. Informasinya itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Pak, Bapak mau menjadi pemenang pemilu. Presiden ada dalam tangan kita. Menteri kita yang kendalikan. Caranya bersihkan partai itu dari money politik. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Bos, jangan kalian maju dengan menjatuhkan orang lain. Tidak begitu orang beragama. Jangan sangka buruk. Baik sangka. Kok saya tidak terpilih? Allah tahu kalau terpilih ada kasus besar di kantormu, semua terseret. Waspada boleh, tapi jangan sangka buruk. Luar biasa kita punya negara Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Ya mungkin seperti ini momen untuk dapat itu. Tapi kalian istiqomah dong. Jangan main 3 kaki. Bos, kalau kalian saja baku tipu-tipu, gimana kau mau besar, Bos? Itu bukan bukti, karena kita pernah memberi janji. Itu bukan janji, tapi kita sudah memberikan bukti. Ada yang menyangkal ini. Salah satu sebab rusaknya negara kita kalau politisi selalu yang ada di otaknya duit, duit, duit. Jangan gadaikan harga diri hanya karena fulus. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Demi Allah, kalau Anda punya belang-belang sifat seperti itu, hina kalian di depan manusia, di depan Allah di akhirat. Bahkan demi Allah, bukan cuma kalian yang hina. saya mau berselisih dengan pandangan sebelumnya, terutama yang
secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Sorry, suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Entah itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Itu dulu poinnya. Hina, anak ahli warismu akan jadi hina. Apa kata? Jangan percaya itu bapaknya tukang tipu. Pasti anaknya juga begitu. Salah satu firman Allah yang harus banyak sekarang kita amalkan kembali adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pemirsa yang saya hormati, salah satu yang membuat kita berpecah belah sekarang ini adalah kasus pemilu. Jangan berpecah belah gara-gara pemilu, apalagi percaya janji-janji kampanye. Kalau janji-janji kampanye, andai saja boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, kita satu kampung, kita satu etnis, pilih saya, kasih kartu nama, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Hai, paceng, jangan berpecah belah gara-gara pemilu. Saudara, wa'tasimul hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah. Kenapa? Satu, dengan persatuan, insya Allah udah rezeki. Maksudnya apa, Ustaz? Saya di Makassar, hampir tidak pernah laku uangku. Kemana-mana saya gratis. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman dan terkendali. Keranjang saya ada isi ikan, ada isi sayur, ada isi telur. Begitu saya bilang, berapa Ji? Jangan Ustaz, tidak enak masuk saya. Berapa Ji? Tidak usah. Padahal dalam hati itu memang ketemu. Gratis. Yang kedua, banyak teman, insya Allah gampang selesai urusan. Maksudnya apa Ustaz? Contoh lagi, saya di Makassar. Begitu saya mau pergi urus perpanjangan KTP, saya baru turun dari mobil, dilihat sama Pak Camat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Camat. Apa urusan ini Pak Ustaz? Mau ngurus perpanjangan KTP. Wah, dia panggil stafnya Pak Camat. Urus ini Pak Ustaz. Bantu dia selesaikan KTP-nya. Yang ku ambil uangnya, berdosa kalau uangnya Ustaz kumakan. Subhanallah, baru Pak Camat bilang, Ustaz, duduk foto, tidak usah Ustaz antri, tunggu saja di rumah, nanti staf saya yang bawa. Banyak teman, gampang selesai masalah. Dan yang ketiga yang paling penting, banyak teman gampang terpilih caleg. Banyak teman gampang menang pilkada. Banyak teman gampang memilih wali kota. Kenapa? Banyak teman yang pilih kita. Oleh karena itu merugi orang yang menciptakan persaudaraan, merugi orang yang berpecah belah hanya karena pemilu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nah, contoh, saya kasih contoh ya. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Kenapa? Ada prasangka buruk. Kata tangan, mulut, mulai hari ini saya tidak mau suap kau. Kenapa? Setengah mati saya suap kau, kenapa perut kenyang sendiri? Iya ya, saya setengah mati mengunyah kok perut kenyang sendiri. Kata kaki, betul kalian semua, saya setengah mati melangkah. Kok perut kenyang sendiri? Kata mata, sampean benar semua, saya setengah mati mencari mana yang cocok. Kenapa perut kenyang? Akhirnya apa? Rapat darurat. Mulut berkata, mulai hari ini saya tidak mau mengunyah. Kata tangan, mulai hari ini saya tidak mau menyuap. Kata kaki, mulai hari ini saya tidak mau melangkah. Kata mata, mulai hari ini saya tidak mau mencari. Mogok makan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, biar matanya tidak bisa lagi dibuka. Maka dia rapat darurat lagi. Kata tangan, betul saya suap kau. Kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang. Tapi dia hanya kenyang sesaat. Setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh. Akhirnya apa? Rapat darurat memutuskan mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri.
Rasulullah berwasiat, umat Islam itu seperti badan ini, apabila satu sakit yang lain ikut merasakan. Coba itu dia kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh, kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa dipanggil, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama dia. Beginilah kita mesti orang Indonesia. Ada tentara, ada polisi, ada politisi, ada pedagang, ada jadi macam-macam. Berbeda fungsi, berbeda tugas, berbeda tujuan. Nah, berbeda fungsi, berbeda tugas, berbeda partai, berbeda profesi. Satu tujuan kita, mengangkat harkat dan martabat bangsa.